Pemirsa, sejumlah tokoh yang elektabilitasnya moncer menjadi incaran partai politik untuk diusung dalam bursa Pilpres 2024. Terbaru, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyebut wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam bursa Pilpres bisa menjadi solusi untuk menghindari polarisasi politik. Tiga tokoh politik, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, selama ini menduduki posisi teratas dalam berbagai survei Pilpres. Namun berbeda dengan Prabowo yang memiliki partai politik. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak memimpin parpol. Karena itu, nama Anies dan Ganjar kerap digadang-gadang untuk diusung oleh partai politik yang belum memiliki jagoan dalam Pilpres mendatang. Namun, Anies dan Ganjar juga kerap disebut-sebut bakal menjadi pesaing dalam bursa Pilpres nanti. Menariknya, belakangan muncul wacana menduetkan Ganjar dan Anies yang mencuat dalam diskusi para pemimpin redaksi di markas Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpesan kepada semua pihak agar menghindari polarisasi seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Karena itu, wacana menduetkan nama Ganjar dan Anies menjadi solusi mengatasi polarisasi politik dalam masyarakat. Partai Nasdem sendiri menggelar rakernas pada 15 Juni mendatang untuk merekomendasikan nama capres. Surya Paloh sebelumnya juga menyebut partainya terus menggodok nama-nama jagoan Nasdem yang akan diusung pada Pilpres 2024. Tidak eksklusif pada satu tokoh sampai saat ini. Nah, ini dalam penggodokan dan sedang diamatin terus oleh tim Bapilu. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang akan datang, saya pikir tahun ini juga kita akan jelaskan nanti siapa yang menjadi calon presiden dari Partai Nasdem untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Ada berapa? Ya, seperti saya katakan belum dipastikan, tapi pasti kalau namanya semua kandidat tanpa ada proses kristalisasi pencurutan salah itu. Makanya maksimum 3 nama. Apakah nama Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo masuk dalam bidikan Partai Nasdem? Atau justru duet keduanya yang bakal jadi jagoannya? Bagaimana sebenarnya Nasdem itu membuat poros baru? Kalau saya boleh katakan poros ketiga lah. Kalaupun misalkan ada satu poros yaitu Gerindra dengan PDIP, di poros yang lain yaitu katakanlah KIB, maka mestinya Nasdem mendorong membuat poros baru, yaitu Nasdem, PKS dengan Demokrat. Nah, ini menjadi penting agar apa? Agar tidak terjadi polarisasi lagi, agar tidak terjadi lagi pertarungan dua kubu. Ada ketiga poros, 3 kekuatan, 3 pihak yang bisa bertarung dalam Pilpres. Tim TV One mengabarkan. Mungkinkah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan disandingkan dalam Pilpres 2024? Apakah partai politik ini bersedia menerima mereka? Kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua DPP Partai Nasdem yang juga Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto, dan juga pakar politik Hanta Yuda. Saya mau ke Mas Sugeng dulu. Mas Sugeng, pertama kali yang harus dijawab adalah Nasdem sudah berkali-kali menyatakan sikap bahwa rakernas akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Tapi sejumlah nama sudah kerap sekali disebut-sebut, misalnya Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Kenapa nama ini disebut beberapa waktu sebelum rakernas berlangsung? Mas Sugeng, itu dulu yang harus dijawab. Ya, begini, bahwa dalam rakernas tadi yang akan diselenggarakan tanggal 15, 16, 17, itu kan memang kami akan hadir dari daerah-daerah, dari Dewan Pimpinan Daerah yakni di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi serta sayap-sayap Partai Nasdem yang itu salah satu agendanya, sekali lagi ya, salah satu agendanya adalah mengerucutkan nama-nama yang akan dicalonkan oleh Nasdem sebagai calon-calon presiden.
kami dalam rapat-rapat baik di steering committee maupun organizing committee, prosesnya adalah, nah sekarang ini sudah mulai proses penjaringan di masing-masing daerah, baik itu kabupaten kota maupun untuk wilayah yakni provinsi. Saya sendiri misalnya, sekarang saya posisi di Semarang. Tadi misalnya kita juga mendengarkan aspirasi dari masing-masing kabupaten yang kita dengar, lantas disitulah muncul nama-nama, karena memang prosesnya demikian. Jadi nanti antara 3 sampai 5 nama yang itu akan kita bawa dalam Rakernas tersebut, dan itu nanti kita serahkan kepada DPP, dalam hal ini Ketua Umum Pak Surya Paloh, untuk dikerucutkan menjadi 3 nama. Oke, jadi artinya sejauh ini Nasdem belum menentukan sikap terkait dengan peta politik menjelang kontestasi nanti. Itu dulu yang harus dijawab, Mas Sugeng. Loh. Ya, jadi begini. Kita nih sadar bahwa Nasdem ini kan secara threshold kami kan 9% lah katakanlah, mendekati 10%. Tetapi kalau di sisi kursinya kan 10% lebih. Tetapi kan kita, untuk mencalonkan presiden kan perlu presidential threshold yakni 20%. Maka dari itu kami sekarang adalah menjaring dulu adalah calon-calon kandidatnya yang kita kandidatkan untuk calon itu, dan memang kami sepakat Pak Surya lah nanti yang akan menentukan sampai tingkat 3 nama yang akan mengerucut diusulkan dari hasil Rakernas, yang insya Allah pengumumannya itu adalah tanggal 16 Juni yang akan datang, bagian dari rangkaian Rakernas. Oke, Mas Sugeng, kalau kita tahu bahwa isu mengenai duet Ganjar Anies ini kan mengemuka dari pernyataan Ketua Umum Anda, Pak Surya Paloh, yang mengatakan bahwa pasangan duet ini ya bisa jadi sebagai simbol untuk kemudian mencegah terjadinya polarisasi yang selama ini berlangsung. Itu maknanya apa sih sebetulnya? Iya, jadi berbagai skenario kan kita hitung. Kenapa? Sekali lagi, calon presiden, calon bersama pasangannya itu diusung oleh partai. Siapapun nanti yang akan diusung, pasangan-pasangan tersebut sudah barang tentu harus memenuhi presidential threshold. Maka kita membuat skenario-skenario. Kalau ini lantas begini, karena katakanlah kami juga ikut terus mengamati perkembangan-perkembangan dari aspirasi partai-partai politik yang lain misalnya. Dan itu proses terus berlangsung, hari-hari ini kita mendengar. Maka kami juga punya preferensi bahwa kami memang sebagaimana dikemukakan Pak Surya, idealnya, tapi dari versi kami, dan nanti akan berproses. Pak Surya misalnya meluncurkan wacana bahwa bagaimana kalau pasangan antara Ganjar dan Anies, itu disampaikan di forum Pemret 4 hari yang lalu tepatnya, dan itulah yang dengan berbagai pertimbangan bahwa kita tidak ingin terjadi semacam polarisasi, bahwa kita tahu betul apa yang terjadi beberapa waktu lalu, terjadi polarisasi yang itu menjadi pelajaran berharga betul bagi kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Ya. Oke, baik, Mas Sugeng, tadi menarik sekali pernyataan Anda mengatakan bahwa ya ini sambil mengamati kok bagaimana kemudian sikap dari partai politik lain. Nanti saya akan dalami hal itu bersama dengan Mas Hanta, nanti mungkin ada analisa yang bisa disampaikan Mas Hanta, tapi kita jeda dulu sejenak. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.